Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Villa. Apa kabarnya hari ini? Milenial ajaib dimanapun berada? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Kali ini Bunda Sufi sedang bersilaturahim ke rumahnya kakak Sevilla. Oke, siapa namanya lengkapnya? Panggilannya? Sevilla. Kelas berapa sayang? Kelas 7 di Batu, di pondok Al-Firqa An-Najiyah Batu. Oke, langsung aja ya. Kak Sevilla usianya sudah berapa tahun? 13. Oke. Bakat minatnya apa kalau boleh tahu? Memasak. Memasak ya. Kalau minatnya selain memasak? Aduh, hobinya Membaca. membaca. Kalau membaca udah dari kelas berapa? Kecil ya. Yang dibaca apa saja buku-bukunya? Biasanya buku cerpen, karangan, Iya. novel. Oke, novel-novel. Kalau udah sering baca buku dari kelas 4 SD, sekarang udah kelas 7, berarti udah hampir 3 tahun ya. Biasanya kabar gembiranya adalah kalau orang hobi membaca pasti bisa menulis. Nah, udah coba nulis? Udah. Nah, terus berupa apa? Menyerupai yang saya baca. Oke, pastinya. Jadi sahabat Villa, kalau ingin jadi penulis itu sebenarnya mudah banget. Sering-seringlah bacaan yang kamu suka, nanti itu akan terekam secara nggak sadar di alam bawah sadar. Nah, di memori long term memory atau memori jangka panjang itu nggak bisa terhapus. Makanya biar itu bisa bermanfaat bagi orang lain, tulislah kembali dengan bahasamu sendiri. Sehingga siapapun yang membacanya masih bisa mendapatkan manfaat dari buku yang kita baca. Siap ya? Saya dengar lagi juga jago bahasa Inggris nih. Gimana ceritanya? Dulu ayah guru kursus bahasa Inggris. Oh iya. Terus? Saya masih kecil itu udah diajarin bahasa Inggris. Sejak kira-kira usia berapa? Apa ya? Nggak tahu. Lupa. Atau SD kelas berapa? Itu ini ya. Pokoknya kelas Sebelum umur sekolah. 4 itu saya udah bisa. Oke. Terus sekarang? Sekarang agak lupa. Iya. Begini sahabat Villa. Jadi kalau belajar bahasa itu mau nggak mau, suka nggak suka memang harus sering dipraktekkan. Dan untuk mempraktekkannya biasanya harus ada lawan bicara. Ya kan, masa kita ngomong sama tembok. Nah, untuk menjaga bahasa kita, kemampuan berbahasa, entah itu bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya, memang harus ada lawan bicara sehingga akan terjaga dan terus akan berkembang ya kosakatanya. Tapi udah niat dilanjut ya, nanti di sekolahnya biasanya ada. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu nih, kenapa menyukai masak? Berawal dari apa nih? Biasanya kalau lihat di TV itu kayak seru kalau Seru ya. masak gitu. Acara apa biasanya? Lomba ya? Iya. Master Chef pastinya ya. Yang anak-anak juga suka ya? Iya. Terus di rumah dipraktekin nggak? Iya. Apa aja yang udah bisa dimasak dan enak? Contohnya. Kayak sayur oseng-oseng, terus nasi goreng, terus apa ya, goreng-gorengan gitu. Oke deh. Terus ada yang review atau kasih komentar nih. Pertama kali nyoba masak, gimana responnya orang rumah? Ya kebanyakan Oh iya, karena kebanyakan. Ya, itulah sahabat. Ketika kalian memiliki hobi memasak atau apapun itu, jangan khawatir, jangan takut untuk belum bagus ya atau belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tugas kita adalah terus berlatih dan berlatih agar makin lama makin enak masakannya. Kira-kira ada nggak sih mau berguru sama siapa gitu? Keinginan sama mama. Kan udah kalau tiap hari di rumah. Maksudnya sama tokoh siapa? Mengidolakan siapa sih kalau chef? Nggak ada ya. Pokoknya benar masak suka gitu ya. Kalau kue-kuean gimana? Yang udah pernah praktek? Kue itu Jarang ya, lebih ke masakan ya. Oke. Karena cita-citanya jadi chef, kabar baiknya Bunda punya kabar nih. Meskipun kita hobi memasak, tapi kalau kita seriuskan, apalagi kita belajar pada sang ahli atau sang expert, maka bisa jadi satu profesi yang menjanjikan loh, dan bahkan bisa keliling dunia. Ngomong-ngomong tentang keliling dunia, ada nggak sih pernah nulis gitu atau kepikiran ingin keliling dunia?
kelas berapa atau umur berapa waktu itu? Udah dari dulu banget. Negara apa yang pertama kali ingin dikunjungi? Asia. Asia. Kalau yang lebih dekat, yang lebih luas lagi kemana? Eropa. Eropa. Oke, boleh dong sebutkan 3 impian terbesar yang pernah kamu tulis. Udah pernah ditulis belum di buku? Belum. Oke, apa? Yang diingat? Ingin umroh. Oke, alhamdulillah. Berarti dari negara pertama Mekah, Arab ya. Oke, amin. Terus Terus ingin kuliah di luar negeri. lebih tepatnya lagi, Mesir kayak Turki atau apa? Sebutin negaranya. Oke, terserah ya. Yang penting kelas. Terus yang terakhir, yang ketiga. Yang berhubungan dengan menulis deh. Tadi kan ada passionnya menulis. Oh iya, bisa bikin novel atau buku. Oke, kalau bikin novel pengennya genre apa? Maksud saya drama, apa horor, apa komedi? Komedi sama drama. Oke. Untuk anak-anak seusia berapa harapannya novelnya tadi jadi remaja lah. Nah, kabar baiknya adalah ketika kalian ingin belajar menulis dari pertama, maka tulislah kisahmu sendiri. Itu karena nggak usah pakai mikir banyak-banyak, kan nulisin kisah sendiri kan. Pertama dari itu yang saya lakukan dan benerkan itu dulu itu. Terus ada 7 langkah dalam kepenulisannya. Coba siapin catatan. Bagi kalian yang ingin belajar menulis, ada 7 resep, 7 langkah. Yang pertama 7N ya. Yang pertama, nulis. Dah. Yang kedua, nulis. Yang ketiga, nulis. Yang keempat, nulis. Yang kelima, 6, 7, nulis. Hidup nulis. Nggak ada cara lain. Itu saya dapatkan dari guru saya, Coach Adi Gunawan, di mana beliau adalah salah satu yang juga menuliskan buku dalam Magnet Rezeki, kajian Magnet Rezeki dan bestseller bersama Ustadz Nasim. Masya Allah. Baik sahabat, mungkin dulu dari saya. Terima kasih Mbak Syafila. Terus semangat belajar. Jangan takut, jangan ragu untuk melangkah, karena impian itu memang harus setinggi-tingginya. Kan ada Allah. Yakin nggak dikabulin sama Allah? Yakin apa hakul yakin? Hakul yakin. Terus ada satu cara untuk bisa mewujudkan impian, untuk mendukungnya ya. Karena kalau kita keluar negeri pasti butuh dana. Walaupun ada cara percepatan ya. Oke. Berarti sekarang selain kita upgrade kemampuan kita untuk memasak, karena hobi memasak dan melakukan hobi menulis, lakukan terus, praktekkan terus, banyak membaca lagi, banyak belajar lagi, dan praktek. Lalu untuk persoalan dana, karena keluar negeri juga butuh biaya, bisa mulai menabung. Menabung apa? Kemarin menabung berupa emas imut MR Gold. Udah punya ya? Belum ya? Udah punya adiknya ya? Oke, bentar lagi punya. Karena dengan menabung dari mulai yang 60 ribuan, kita nggak akan berasa. Cukup sisihkan 2.500 per hari dari uang jajan kalian. 1 minggu, 1 bulan. Di awal bulan depan sudah punya 1 keping. Lakukan terus rutin, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangan diambil, jangan dipakai. Harus niat ditabung supaya makin banyak terkumpul. Apalagi kalau 10 tahun, insya Allah bisa tuh untuk keluar negeri. Ke Turki cuma 15 juta ada loh pulang pergi. Mau banget apa mau ke Turki? Kalau dipilih Turki sama Mesir, pilih mana? Turki. Kenapa? Iya. Di sana ada tembok. Itu pengen lihat tembok. Iya, ada lagi yang punya Rasulullah. Apa itu? Apanya Rasulullah? Apanya Bunda? Baju besi, tapak kaki. Bismillah, yuk kita doa yuk. Semoga sahabat Bismillah yang mendengar atau melihat video ini dimampukan Allah untuk umroh dan ke Turki dengan cara Allah. Siap? Amin Allahumma amin. Terima kasih. Saya Bunda Sufi Makrezi dan Kak Syafila. Pengen ngomong apa sama temenmu? Terus semangat dan jangan kamu menyerah. Sama satu lagi, raih ridho Allah melalui ridho kedua orang tua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.